Mas, udah ada? Oh iya, oke. Pagi-pagi langsung nasi kebuli. Wah, ini kayaknya kita putar balik aja deh teman-teman, kita lewat. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang ini jam 8.18 ya, ini posisi kita di Kota Bandung. Tepatnya ini saya nginep di dekat Jalan Asia Afrika ya teman-teman. Nginep di kapsul, nama kapsulnya My Potrum Kapsul Hotel. Dan di depan penginapan ini teman-teman, ini ada bubur rame banget ya. Di sebelah sana juga ada lontong buat sarapan pagi, tapi kayaknya sih karena lagi lebaran jadi belum buka, bubur aja yang buka. Oke, pagi ini saya udah sarapan teman-teman. Di penginapan ini juga disediakan sarapan, ada roti sama selai-selainya gitu. Jadi kita udah sarapan, udah ngeteh juga ya, siap untuk langsung kita gas. Seperti biasa teman-teman, karena kita di kapsul, jadi untuk review kapsulnya atau penginapannya nanti sambil jalan aja, karena masih ada traveler yang lain lagi istirahat ya, biar nggak ganggu. Nanti kita di jalan aja. Oke, kita langsung jalan. Wah, ini untuk cuaca pagi ini mantap sekali teman-teman. Kita dari dalam penginapan ini aja udah bisa lihat cerah sekali ya. Karena panas, kita siap udah pakai manset dulu biar nggak gosong bro ya. Oke, jam 8:30 kita jalan. Terima kasih My Potrum Hostel. Kita udah boleh nginap. Ini ambil kiri kayaknya ya. Iya benar, kiri. Alright. Oh, ini sarapan banyak nih, bubur juga ya. Jadi di Bandung nih memang pagi-pagi kebanyakan bubur semua ya. Bubur sama lontong yang banyak untuk sarapan pagi. Untuk pagi ini saya sarapan baru roti aja teman-teman ya. Kita langsung jalan aja, nanti di jalan baru kita sekalian cari sarapan lah, apa yang ketemu itu dia yang kita makan. Jalan Asia Afrika sebelah kiri, alun-alun Bandung ya. Pagi-pagi aja udah rame. H+2 ya teman-teman untuk hari ini, dan yang jalan-jalan ya kan sama keluarga, sama teman, rame banget. Semalam saya nyampe sini aja jam 11 apa jam setengah 12 gitu, masih penuh di alun-alun sama di Jalan Asia Afrika ya, ke arah Braga tuh. Wah, anak muda semua bro. Kita yang tua-tua mah udah ngantuk bawahnya udah pengen langsung tidur aja. Setelah bermalam di Bandung teman-teman, badan udah segar lagi, siap kita langsung gas. Ini kita mengarah keluar kota Bandung dari Jalan Asia Afrika. Lurus aja terus, kita ikutin map ini mengarah ke, untuk hari ini kita langsung pulang ke home base kita di Jakarta. Dengan plan riding kita teman-teman untuk hari ini, jalur yang saya ambil itu mengarah ke arah Cianjur teman-teman. Tapi saya belum tahu ini mau nanti kita pulangnya via Jonggol atau via Puncak ini. Nanti sambil kita lihat ya perkembangan di perjalanan, mana yang kayaknya kelihatan di map tambah macet, ya udah berarti kita nanti pilih satunya yang nggak macet ya. Seperti kemarin kita bisa lihat teman-teman, di arah ke Tasik itu kan macet sekali ya, orang pengen jalan-jalan ya kan. Pokoknya area-area yang wisata lah itu kan udah padat sekali ya kan, orang semua mau menuju ke sana. Pastinya yang paling banyak tuh mobil ya, yang rombongan keluarga. Jadi ini kayaknya kemungkinan di Puncak udah penuh ini, tapi nggak tahu deh, nanti kita lihat lah ya. Senang-senang nanti kalau memang dirasa kayaknya Puncak masih bisa nih, kita gas lah ya. Untuk estimasi Google teman-teman, dari posisi kita sekarang menuju ke home base kita di Jakarta itu 167 kilo lagi, atau sekitar 5,5 jam ya. Ini kemungkinan kalau sekarang jam 8:30, nanti sampai di Jakarta itu sekitar jam 2. Tapi kayaknya sih ekstra 1 jam lah ya, karena kepotong istirahat makan di tengah gitu, di sekitar jam 3 gitu, atau mungkin 3:30 kita baru nyampe di home base kita di Jakarta. Pagi ini teman-teman, walaupun cerah banget ya, matahari juga mentereng, tapi kita sambil riding ini suhu yang kita rasa tuh adem banget ya. Coba kita cek suhu di Bandung berapa untuk pagi ini. Oh, 28 ya.
mantap sekali nih. Pokoknya kalau kita riding suhu di bawah 30 tuh udah paling enak dah ya, karena 28, tapi kalau kita kena angin kan feels like-nya biasa lebih rendah ya. Mungkin sekitar turun 2 derajat gitu ke 26, makanya seger banget ini. Kalau udah di atas 30 ya udah lumayan hangat lah. Ya panas-panas banget sih enggak, tapi udah lumayan hangat. Nah, kalau udah 35, 36, wow. Itu mentereng banget tuh kayak kemarin ya. Tapi di Bandung nih enak sekali sih. Kita buat riding, mori-mori gitu. Cocok lah ya. Kalau di Jakarta pagi-pagi masih enak, kalau udah agak siang-siang dikit jam 10-an gitu, pol-polan bro. Ini kan setengah 9 ya, mau jam 9 masih enak. Untuk di kota Bandung sendiri teman-teman, per hari ini masih lumayan sepi ya, di beberapa titik aja yang rame. Pas kebetulan kita kan nginep di dekat area ya yang banyak orang kunjungin lah di Bandung, di Asia Afrika, Gedung Sate. Gedung Sate? Gedung Asia Afrika itu ya, yang ya pokoknya yang kalau malam-malam tuh suka banyak kostum-kostum hantu itu, kuntilanak dan kawan-kawannya di situ, tuyul ya kan kalau malam-malam. Nah, di situ memang pokoknya mulai dari pagi kan banyak yang suka photoshoot lah, yang tete suka bikin konten di situ ya kan. Jadi memang rame setiap saat lah ya, mau pagi sampai malam ya. Kalau tengah malam sih sepi ya, jam 2 gitu udah sepi. Tapi kalau pagi-pagi rasanya sih dari jam 6, jam 7 gitu orang udah datang duluan. Biasanya udah pick spot teman-teman. Mungkin mereka pengen foto yang bagus, mungkin ada baju. Kadang-kadang kan suka ini juga teman-teman, produk online siap kan foto biar bagus kan, fotonya di Braga ataupun di Jalan Asia Afrika kan jadi bagus gitu. Jadi pas ambil kesempatan masih sepi pagi-pagi udah datang gitu. Oke teman-teman, kita putbal dulu ya, putar balik. Ini kayaknya Almas nih udah buka deh. Gak ada belum? Sebelum kita beres-beres buat masuk, tanya dulu. Mas, udah ada? Oh iya, oke. Udah ada. Sarapan nasi dulu. Tadi pagi baru kena roti, kurang mantep. Oke teman-teman, ini kita makan di ayam Almas ya. Ayam Almas, saya pesen yang menu apa nih? Menu emir set ya. Ayam, dapat ayam 1, nasi kebuli sama sambal bawang. Totalnya 32.000. Ini di daerah Cibabat, Bandung. Oke, sikat bro, ini pagi-pagi langsung nasi kebuli, porsinya gede juga ya. Kita makan. Oh wow, mantap banget nasi kebuli. Oke, kita sambal bawang. Saya ambil pilih yang paha atas. Oh wow, mantap bro. Oke, habis makan teman-teman, kita langsung jalan. Nah, ini pas lewat antriannya 2 motor aja. Kita isi BBM dulu. 50 turbo. Maaf kiri ya. Kasih. Let's go. Seperti biasa teman-teman, ritual dulu. Ini kita punya tali hilang 1, jadi jalan pulang sampai ke Jakarta 1 tali aja lah. Aman. Lanjut. Kita jalan lagi teman-teman. Posisi ini kita udah lewat dari Cimahi ya. Jadi tempat kita makan tadi di Almas Fried Chicken itu dekat sama alun-alun Cimahi ya. Kita langsung agak muter dikit jalan, ini udah langsung mengarah ke Padalarang dan kita terus ke Cianjur ya. Dari sini 157 kilo lagi menuju ke home base kita di Jakarta, atau 5 jam 16 menit ya, mungkin sekitar jam 4 lah udah nyampe rumah nih. Semoga nggak macet ya, ataupun kalau macet ya motor kita masih bisa lah ya, slip aman. Per hari ini masih banyak juga yang baru jalan teman-teman nih, kayak di depan baru mau ke kayak Cirebon apa mana gitu, yang masih dekat-dekat Bandung sini juga ya. Jadi saya lihat ada yang plat E, plat B juga ada yang mengarah ke Jakarta.
Ini masih banyak yang jalan mungkin terus ya sampai H+7 mungkin baru mulai agak lengang ini. Karena kan libur lumayan panjang juga teman-teman. Untuk lebarannya pas kena itu hari Minggu. Jadi anak sekolah itu kan masih masuk nanti sekitar tanggal 30 ya kalau nggak salah. Yang liburan-liburan keluarga masih bisa bablas terus nih. Mungkin kalau yang kerja udah masuk kali ya tanggal 25, 26 gitu. Tapi kalau yang sekolah masih panjang. Jadi masih bisa lebih lama di rumah nenek, ya kan? Ngumpul dulu sama keluarga. Ini kita udah masuk di Padalarang teman-teman. Wih, ini sebelah kanan ada pos penjagaan operasi ketupat ya. Kalau lebaran kan biasa ketupat, kalau Natal tuh lilin ya. Nah, sekarang di sini jam 9:30 kita udah nyampe di Padalarang ini teman-teman. Bisa lihat yang masih ikat-ikat barang ya, yang bawa-bawa barang banyak tuh. Masih banyak sudah yang mau main ya kan sama keluarga. Nah, ini jangan sampai salah nih. Ini kita ambil kiri ya. Nah, karena kalau kanan nanti kita akan putar balik lagi. Tagok Cianjur, let's go. Kita Cianjur bro. Oh iya bener, ada rest area di samping teman-teman. Bagus juga ya, parkiran dijadikan rest area. Kebetulan lagi nggak aktif sih, lagi libur jadi bisa lah ya. Karena pemudik juga banyak nih yang lintas di sini teman-teman. Tuh masih banyak yang ikat-ikat bambu, bawa-bawa dus gede-gede. Jadi masih rame nih lalu lalang pemudik ataupun yang harus balik ya. Wah asli benar-benar macet. Ini kita udah sampai di pertigaan setelah Kota Parayangan teman-teman. Kalau kita mau ke Purwakarta ini ambil kanan nih ya. Di Tagok, pos polisi Tagok nih sebelah kanan. Nah ini di jalan sebelah kanan ini pertigaan kita ke sana ke arah Purwakarta, nanti tembusnya bisa ke Cikampek ya, Karawang, terus arah ke masuk Jakarta ya, Bekasi dan masuk Jakarta. Oke, kita lurus saja karena kita mau ke Cianjur. Ini jalur yang diarahin kita ada 3 teman-teman. Tadi barusan yang kanan itu ke Purwakarta karena kita udah lewat jadinya hilang. Nah ini masih ada 2 lagi di depan, mau Puncak atau mau Jonggol ya. Nanti kita lihat lah. Kalau di depan kita ini udah mulai macet terus, berarti kita Jonggol. Tapi kalau masih aman kita Puncak aja ya, karena orang-orang pasti pada mau ke Puncak nih ya kan. Kalau Jonggol mungkin ada juga tapi nggak terlalu banyak lah. Paling favorit kan pasti ke Puncak. Jadi kalau memang udah parah di sini juga langsung kita Jonggol aja. Jam 9:30 udah mentereng nih, gila panas banget. Ini punggung udah hangat nih. Tembus dari jaket. Wah, ini kayaknya kita putar balik aja deh teman-teman. Kita lewat mana? Kita lewat Purwakarta aja teman-teman. Wah, ini di sini aja udah macet parah. Jangan coba-coba deh ke Puncak hari gini. Lagi orang banyak wisata, padat sekali bro. Kita balik lagi ke pertigaan tadi, langsung ambil Purwakarta aja deh. Rencana berubah, ini benar-benar nggak bisa. Kalau saya ikutin terus nyampe Jakarta mau malam pasti. Belum lagi kalau capek ya kan, istirahat belum makan. Nah kita cari yang aman aja. Sebenarnya untuk hari-hari gini lagi liburan tuh ya kita lewat mana-mana juga pasti padat sih teman-teman. Cuman kalau lewat Purwakarta nih agak lumayan lah karena jalannya besar ya kan, dan di sana kan nggak ada tujuan wisata. Nah itu agak menolong tuh ya, bisa langsung bablas keluar jalan ke Pantura lagi dan langsung masuk Jakarta. Oke, kita sampai di pertigaannya teman-teman, ambil kiri aja langsung Purwakarta. Kosong pi bro. Sebelumnya teman-teman saya kayaknya belum pernah sama si Ultop ini lewat Puncak ya, makanya pengen banget bawa Ultop ke sana karena keadaan tidak memungkinkan ya, terlalu macet parah. Kemarin udah macet-macetan juga, udah hujan-hujanan. Nah kita hari ini cari yang jalur aman aja dah. Jangan dicoba-coba macetan di Puncak bro. Benar-benar bisa nggak gerak sampai standar 2. Untuk mapnya belum berubah lagi. Oh udah 5 jam menuju ke Jakarta. Untuk motor-motor yang melintas belum ada lihat yang plat B. Kayaknya sih kebanyakan orang pada lewat Puncak semua ya, karena memang mungkin sekalian mau wisata, tapi kita menghindar aja. Kacau bro, bisa malam baru nyampe nih.
kalau lewat sana. Buat teman-teman yang mau melintas dari Jakarta menuju ke Bandung, pastinya untuk road trip ya teman-teman, bawa kendaraan sendiri itu ada 3 jalur ya yang paling umum biasanya dilintasi orang ya. Pertama itu via Puncak sudah pasti ya, jadi dari Jakarta boleh lewat Jalan Raya Bogor ataupun lewat Sawangan Parung ya. Nah itu nanti tembusnya ke Bogor, terus mengarah ke Puncak, Cianjur, dan seterusnya sampai Bandung. Nah itu jalur pertama dan yang paling favorit lah, boleh saya bilang gitu, karena itu jalur yang paling rame biasanya. Saya juga kalau hari biasa saya lebih prefer lewat Puncak sih teman-teman, karena pertama ya selain kita melintas juga bisa lihat kebun teh ya kan, adem juga di Puncak gitu, jadi asik lah lintas di sana. Juga untuk makanan-makanan juga rame. Terus kemudian jalur kedua via Jonggol teman-teman. Nah itu kalau dari Jakarta mengarah ke Jonggol tuh biasanya lewat Cibubur ya. Jadi kita mengarah dulu ke Jakarta Timur, Cibubur, terus ke Jonggol, nanti keluarnya di Cianjur teman-teman, dan melanjutkan perjalanan menuju ke Bandung. Nah satu lagi yang terakhir, nah menurut saya ini jalur yang bukan jarang dilewatin sih, tapi memang dibandingkan 3 ini ya, ini jalur yang paling minim dilewatin gitu ya. Karena kan biasanya orang kalau ke Bandung tuh kan mindsetnya tuh kan jalan-jalan, terus cari yang adem-adem dingin. Jadi orang lebih prefer lewat Puncak dibandingkan lewat jalur yang lagi kita lintasin ini ya. Jadi dari Jakarta menuju ke Karawang, Purwakarta, terus kemudian ke arah Bandung via Padalarang. Memang untuk jalur yang kita lewatin ini boleh saya bilang untuk tujuan wisata nggak banyak ya, beda sama di Puncak. Itu sepanjang jalan kan kita adem-adem, terus itu tadi kebun teh, kulinernya juga banyak ya kan. Jadi orang memang paling favorit sana dibandingkan di sini. Sama di sini juga kan ada kayak tambang ya, tambang pasir kalau nggak salah. Jadi banyak truk-truk besar yang melintas di sini. Ini karena lagi musim lebaran aja sih, makanya untuk truk-truknya kan lagi berhenti beroperasi ya, yang muat-muat hasil tambang pasir ya, terus kemudian batu-batu split. Nah itu rame banget di sini ya. Makanya kalau lintas di sini nih, kalau pas lagi hari biasa itu ya boleh saya bilang cukup berdebu lah, karena ya itu material-material gitu ya, dia kan terbang, ada yang jatuh, ada yang tumpah gitu. Jadi ya lumayan berdebu lah di sini, banyak tambang-tambang itu ya. Nih teman-teman bisa lihat nih, mobil-mobil lagi parkir, mobil angkutan semua nih, banyak lah yang lintas di sini ya. Tapi justru karena nggak begitu banyak orang memilih lewat sini, jadinya jalur sini tuh cenderung selalu lebih lancar dibandingkan 2 jalur yang lain teman-teman. Ini kita udah masuk di perempatan atau pertigaan Cikalong Wetan teman-teman. Sekarang ini jam 10.19 ya. Daerah sini juga rame juga, toko banyak yang masih tutup sih. Ini hampir semua tutup, bengkel aja yang buka. Ini paling bentar lagi mau mampir dulu deh Indomaret. Walaupun habis makan ya, tapi air kita habis sih. Ini mampir dulu, beli-beli minum, nyantai bentar, habis itu langsung jalan lagi. Atau ini juga jaraknya jam 10 udah tinggal 150 kilo lagi, santai lah. Apalagi udah pulang ke rumah ini kan, pelan-pelan aja kita. Bersyukur sekali teman-teman, perjalanan kita sejak dari berangkat ya, dari Jakarta sampai hari ini kita ketemu hujan tuh cuman sekali ya, 2 kali deh. 2 kali itu pun juga bentar-bentar doang ya kan. Memang untuk semalam yang kita mau mengarah ke Bandung itu hujannya gede banget, tapi sebentar aja ya, paling mungkin sekitar setengah jam gitu, karena memang ngebiur banget ya. Habis hujan langsung kita jalan lagi dan jaketan aja, nggak perlu pakai jas hujan. Nah yang kita pakai jas hujan tuh yang pas mau ke Jogja tuh, nah itu yang hujannya agak lama. Tapi cuman 1 kali itu aja sih, selebihnya aman. Bahkan sampai hari ini bisa dilihat mentereng. Ini kita masuk di pabrik teh teman-teman, sebelah kiri ya, dari zaman Belanda ini, Pangglejar ya. Ini industri teh di sini teman-teman, perumahan-perumahan untuk stafnya teman-teman bisa lihat sebelah kiri, sama semua ini ya tuh. Jadi dari zaman dulu rumahnya bentuknya masih sama ya, sampai hari ini. Bahkan jendela-jendelanya semua masih sama ya.
Untuk perkebunannya kayaknya sih untuk ini industri cuman pengolahan aja ya. Sementara untuk kebun tehnya nggak ada kelihatan sih teman-teman. Mungkin tehnya dibawa ke sini dan kemudian diolah di sini gitu ya. Banyak juga tadi yang istirahat di situ ya karena ada masjid juga ya, tempat santai di depannya itu. Di depan masjid persis itu ada kayak saung gazebo, jadi bisa nyantai-nyantai lah. Posisi sekarang kita udah masuk di Kabupaten Purwakarta teman-teman. Sekarang jam 11.14 dan lintas dari Bandung ke Purwakarta kurang lebih dia punya traffic kayak gini-gini aja teman-teman ya. Lumayan walaupun rame tapi kita bisa agak cepat. Ini beda sama tadi kalau kita menuju ke Cianjur, sampai Jakarta malam bro ya kan. Jadi sudah pilihan yang tepat, kita ambil di sini lah. Good choice ya. Cuman di sini untuk Indomaret gitu minim ya teman-teman. Dari tadi jalan perlu udah pengen mampir mau beli yang dingin-dingin dulu tapi belum nemu nih. Ini di depan ketemu langsung kita kiri dah ya. Cari yang seger-seger dulu bro. Sampai siang ini Rider Ultop masih aman jaya teman-teman. Nggak ada ngantuk ya. Nggak tahu kalau nanti sore tapi mudah-mudahan sih nggak ngantuk lah. Biar cepet kita cari kopi-kopi lagi lah. Buset, ini pada mau masuk kota Purwakarta, macet banget, pol-polan bro. Wah, ini dia serba 35 lagi di mana-mana dia. Rame banget, apalagi bukan mau lebaran, udah lebaran ini. Omsetnya meningkat drastis ya. Mana 35 ya kan, pasti yang beli banyak tuh. Sekali masuk 55 potong mah ada kali, ya kan? Celana 2, baju 3, wih cocok tuh. 35 kali 5 berapa? 175, wish. Oke teman-teman, kita water break dulu. Ini posisi kita di Purwakarta, tepatnya di Indomaret. Nah ini alamatnya ada Ibrahim Singadilaga ya. Kita mampir dulu beli Coca-Cola sama Aku Viva ya, beli minum. Haus banget asli, beli yang dingin-dingin biar seger. Lagi pengen banget minum cola nih ya, jadi kita cari yang soda-soda dulu. Wow, segernya di luar 37 teman-teman, di dalam sini berapa ya? Tadi sempat 39, gokil nih teman-teman, bisa lihat ya. Nih sempat ini di yang per bagian atas ini 39, itu yang terpanas tadi. Ini sekarang langsung turun ke 33, panas banget tadi asli. 39 bro, rekor ya yang pernah tercatat di jam saya. 39 paling tinggi, belum pernah saya lihat 39. Paling 37 kemarin di Purwakarta hari. Dari sini teman-teman udah dekat 96 kilo lagi ya, atau sekitar 3 jam. Jadi kita tinggal ikutin aja terus Karawang ya kan, terus nanti masuknya lewat mana nih? Oh, lewat yang arah kita berangkat lagi ya. Ini Gedung Juang, Bekasi, terus mana nih? Oh, Pondok Kopi. Oke. Kita langsung jalan teman-teman. Terima kasih Indomaret, kita udah boleh mampir, ada kali setengah jaman. Lumayan ngadem dulu. Bener-bener 39 ya. Rekor baru bro. Baru pernah saya ngalamin 39 tercatat di jam saya ini. Benar-benar. Biasanya paling 35, 36. Kok bisa ya sepanas ini ya? Kalau kita lihat di Pantura juga nggak panas begitu. Mungkin memang lagi badai-badai panas ini ya, makanya lagi luar biasa nih untuk suhunya. Bagi yang naik-naik motor boleh persiapan lebih mantap ya. Untuk ya kacamatanya, terus apalagi sunscreen. Kalau yang backpacking jangan lupa mungkin bisa ditambah payung ya kan, kalau lagi explore kemana gitu. Kalau udah terlalu panas udah pakai payung aja dah.
biar aman bro dari sinar UV, apalagi kalau namanya jalan-jalan kan aktivitas luar ruangan pasti lebih banyak tuh. Nah itu masih dijaga betul. Dari sini teman-teman kita langsung gas menuju ke Jakarta aja. Saya kayaknya udah nggak mampir makan lagi, nanti sekalian makan di rumah lah ya. Sekarang ini jam 12.37, ini lewat pas kelihatan kelas 1 ada buka mampir lagi ya. Jadi kita makan chicken lagi nih, bosen dah. Kita pesen yang nasi sama apa atas sama aqua 1. Totalan berapa? 5.000. Kok 5.000? Ya, aquanya 5.000, 21.000. Oke, kita makan. Selamat makan teman-teman semua. Kita cari yang makan cepet aja lah. Pas lewat ada mampir. Udah habis makan teman-teman. Tadi saya makan 21 tambah lagi paha bawah. Masih lapar. 10.000 jadi totalan 31 ya. Siang chicken, makan pagi chicken. Soalnya yang ada itu sih teman-teman, lagi pengennya itu ya. Sebenarnya mie bakso tuh banyak ya kan, cuman lagi menggugah selera itu udahlah. Bedanya kalau tadi pagi nasinya biryani, kalau siang ini nasi biasa. Udah kenyang, siap kita langsung gaspol menuju ke rumah aja. Ini paling nanti kita ada berhenti sekali lagi, paling mampir toilet aja sih, toilet sama stretching dikit, terus langsung ke rumah. Dari sini 97 kilo lagi atau sekitar 3 jam 22 menit. Estimasi nyampe rumah jam setengah 5. Mungkin jam 5 lah. Kalau tadi perkiraan kita mungkin nyampe rumah itu bisa jam 3 atau jam 2 gitu. Molor jadi jam 5. Gak apa-apa sih, santai aja ya kan. Oke bro, DKI Jakarta kiri, let's go. Ini kita udah kembali lagi ke Jalan Nasional 1 Pantura. Alright, kemarin kan kita berangkat lewat sini juga ya, arah ke sini. Sebenarnya pengennya baliknya nggak lewat sini lagi teman-teman, cuman karena trafiknya parah banget tadi baru mau ke puncak udah parah banget. Sama tadi pas lagi makan juga saya lihat-lihat berita teman-teman, jadi lagi jalan gini kita tetap harus pantau ya, biar kalau memang ada pemberitahuan. Biasanya suka ada tuh dari Korlantas, dari apa, kadang-kadang ada SMS juga teman-teman kalau pemberlakuan satu jalur one way gitu-gitu ya. Jadi mesti ikut terus. Dan pas saya lihat berita itu di puncak udah penuh banget. Bahkan ada juga yang warga yang diinterview teman-teman, katanya nggak apa-apa agak macet-macet dikit karena 1 tahun sekali ini main ke puncak, jadi seru. Jadi udah pasti ramai sekali di sana. Sudah, kita lewat sini aja lah. Masih ada lain waktu, lain kesempatan nanti kita explore ke sana lagi ya. Benar-benar asik banget nih anginnya. Untung kita nggak lewat puncak ya, kalau nggak gerak kita. Ngomong-ngomong teman-teman, update dulu untuk perjalanan kita sampai hari ini. Kita udah masuk ke hari keempat ya. Jadi kita touring meramaikan Pantura arus mudik Lebaran 2026 ya. Kita ke Tegal, kemudian ke Jogja kemarin. Buat teman-teman yang baru bergabung di video ini, boleh langsung klik di kanan atas, nanti saya kasih linknya untuk kita waktu mulai start arus mudiknya ya. Ini kita udah arus balik menuju lagi ke Jakarta. Ini hari ini masuk hari keempat teman-teman sejak berangkat, dan sampai hari ini untuk motor andalan kita si Ultop ini Gear Ultima 2025 ya. Ini kurang lebih sama saya udah sekitar 7-8 bulan. Aman jaya teman-teman, pemakaian masuk ke kilometer 6.200. Ya, ini pulang ini kita ganti oli lagi. Saya lupa ini ganti oli yang kedua apa yang ketiga. Kayaknya ketiga deh ya. Dan sampai saat ini tarikannya mantap, ngisi terus ya. Walaupun cuacanya panas membara, tapi di perjalanan kita tes real life. Ini kita pengujian langsung pakai ya. Jadi pengetesannya bukan simulasi lagi, tapi ini in real life langsung ya.
dengan rute yang menanjak, turunan, hujan, ya, lubang-lubang apa semua pakai hajar, tapi benar-benar ini performnya mantap sekali ya. Awal-awal memang terasa tarikannya agak kurang ya. Seperti yang saya udah cerita sebelumnya ke teman-teman. Awal-awal baru Indrayan, terus kemudian selesai Indrayan juga kilometer waktu di bawah 3.000-an itu masih kurang enak ya. Nah ini setelah di atas 5.000 baru kayak dia mesinnya tuh mulai apa ya teman-teman, mungkin dia punya bagian dalam-dalamnya mulai lebih halus ya kan, karena udah ada perputaran dan udah 2 kali ganti oli juga, jadi mulai lebih bagus lah, lebih enak gitu dibandingkan waktu masih baru. Terus kemudian untuk suspensinya juga awal-awal kan terasa keras ya, tapi lama-lama setelah dipakai-pakai kayaknya sih untuk dia punya shock breaker juga perlu apa sih istilahnya teman-teman, kayak break in gitu ya, kayak masih baru kan, jadi dia mesti kita pakai-pakai dulu ya, selang berapa lama gitu ya, baru dia jadi lebih enak. Jadi sekarang sih udah nggak ada keluhan sih teman-teman ya, pemakaian awal-awal memang keras sekali sampai dibandingkan sama Bisri yang saya pakai udah 10 tahun lebih empuk Bisri gitu, tapi sekarang udah sama lah. Plus untuk motor ini juga kalau jalan jauh kayak gini, khususnya rute-rute panjang kayak Pantura gini, memang larinya stabil banget sih dibandingkan Bisri, karena tapak bannya lebar ya kan, itu yang bikin larinya mantap sekali. Oke, ya kurang lebih seperti itu teman-teman untuk update motor andalan kita si Ultop ini. Mantap jaya ya. Kali ini merupakan kali pertama ya kita touring di tahun 2026. Kemarin kan kita backpacking dulu ya, nanti setelah ini juga video backpackingnya akan lanjut lagi ya, karena ceritanya masih panjang. Untuk motor seperti itu teman-teman, dan untuk saya sendiri ridernya aman jaya ya, pokoknya kita di jalan asal makan bagus, istirahat cukup ya, kita di perjalanan aman lah. Yang penting untuk cuaca sih, kalau riding tuh benar-benar cuaca kalau panas bagus kayak gini kita benar-benar enjoy itu, bandingkan kalau misalnya hujan-hujan ya kan, bisa seharian hujan, wah itu kondisi lebih cepat ngedrop sih teman-teman. Di badan rasanya kayak bawaannya greges ya kan, terus ridingnya juga nggak bisa cepat dan nggak bisa jauh. Nah jadi kurang apa sih, kayak kurang maksimal gitulah kita punya perjalanan gitu ya. Walaupun sebenarnya bisa pakai jas hujan, iya kan. Cuman ya itu tetap aja feel berkendaranya beda gitu ya. Jadi aman jaya untuk saya sendiri dan juga motor. Kita udah mengarah pulang ini. Oh iya teman-teman, mungkin ada yang nanya juga, Bang untuk Bisri gimana kabarnya Bang? Wah Bisri mah sehat walafiat, siap untuk selalu diajak gaspol. Ya sayangnya memang Bisri tuh favorit banget ya, baik saya sendiri maupun orang di rumah juga favorit banget untuk pakai si Bisri, karena memang ramping kan. Jadi kita kalau mau bawa dia tuh agak mesti rebutan, namanya juga favorit kan. Karena dia ramping, jadi untuk pemakaian harian tuh paling enak teman-teman, slap slip ya kan. Terus ya kecil, irit, siap untuk tempur, bawa barang, angkut, ikat di depan, di belakang. Wah pokoknya luar biasa dah. Udah saya standarin lagi teman-teman, jadi untuk box apa semua saya lepas ya kan, biar bisa dipakai harian itu lebih gampang lah, nggak repot gitu. Kalau ada box kan kita belok-belok masuk yang slap slip gitu agak ribet ya, takutnya kena lah, nyenggol. Nah tapi karena udah lepas jadi udah aman, benar-benar standar ting-ting ya. Jadi Bisri kembali lagi jadi standar. Biasanya kan ada box ya sama bracket boxnya gitu. Tapi tenang aja teman-teman, Bisri tetap akan kita ajak touring juga ya. Nanti kalau pas lagi nggak dipakai ya kita pakailah untuk ngegas ya, gantian sama si Ultop ini. Biar bagaimanapun teman-teman, Ultop ini kan sebenarnya nggak begitu gede-gede banget ya. Nah, mirip-mirip lah, cc-nya juga masih mirip-mirip, 110 sama 125 tuh kan bedanya nggak jauh. Cuman untuk lebar joknya ya kan, ini kan lebar. Jadi kalau pakai tuh memang harian saya sendiri pun lebih suka Bisri sih. Apalagi kalau jarak-jarak yang kayak commuting 15-20 menitan gitu kan. Terus ya PP 1 jam tuh enak pakai Bisri tuh.
Balik lagi teman-teman, untuk setengah jam Jakarta ya, bukan setengah jam di Jogja ataupun setengah jam di Jawa Tengah gitu. Karena setengah jam di sana itu jaraknya udah jauh-jauh bro. Balap orang sana mah kalau bilang 15 menit aja. Itu mungkin kalau ukuran di Jakarta tuh, sorry, kalau 15 menit di Jakarta itu paling kan baru mungkin berapa kilo teman-teman, 3 kilo, 2 kilo. Iya kan, karena kan macet. Tapi kalau 15 menit di Jogja ataupun di Jawa Tengah itu mungkin udah kayak 7 kilo, 8 kilo kali ya. Karena asli orang di Jogja ya, mungkin ini teman-teman yang di Jogja ya ataupun dulu pernah kuliah di Jogja pasti relate nih. Itu mau mas-mas, mbak-mbak ya, anak muda, orang tua kencang semua. Ya asli bawa motor tuh gaspol 880. Jadi kalau teman-teman yang dari Jogja pasti tahu lah ini yang saya bilang ya, pada kenceng-kenceng. Jadi jangan salah ya, 15 menit ini 15 menit Jakarta maksud saya, bukan 15 menit Jogja. Akhirnya teman-teman kita touchdown juga di Jakarta. Posisi sekarang kita udah masuk di daerah Cawang, Jakarta Timur ya. Sekarang ini jam 2.59 kurang lebih. Kita jalan tadi jam 8 teman-teman, dan kita udah boleh nyampe dengan selamat dengan tidak kekurangan suatu apapun. Ini jam 3, jadi sekitar 7 jam perjalanan ya, 7 jam perjalanan kita udah nyampe. Dan dari sini saya paling tinggal langsung menuju ke rumah aja teman-teman, udah nggak ada keliling kemana-mana lagi. Terima kasih teman-teman semua udah setia menemani sejak awal kita berangkat dari Jakarta, explore ke Tegal, Jogja, dan ke Bandung, sampai boleh kembali lagi ke home base kita di Jakarta dengan selamat. Terima kasih sekali lagi teman-teman semua. Selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat Hari Lebaran. Mungkin pas video ini tayang teman-teman udah kembali lagi ke Jakarta dan udah memulai aktivitas ya. Selamat beraktivitas kembali. Sehat-sehat selalu untuk teman-teman semua. Salam buat semua keluarga yang ada di rumah. Tentunya akhir dari perjalanan merupakan awal lagi yang baru untuk perjalanan berikutnya. Pastikan teman-teman subscribe dan nyalain loncengnya. Nanti akan ada notifikasi pas video baru muncul. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Ini kita tinggal langsung jalan terus aja dulu bro.